Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nisa, nomor NIM 004. Di sini saya juga ditemani Dea Arifah Melia, nomor NIM 009. Di sini kita akan menjelaskan tentang manajemen dan penilaian kinerja. Definisi: manajemen kinerja atau MK adalah tentang bagaimana kinerja itu dikelola. Dasar MK adalah perumusan tujuan, terdapatnya konsensus dan kerjasama, sifatnya berkelanjutan, terjadinya komunikasi dua arah, dan terdapat umpan balik. MK merupakan kebutuhan mutlak bagi organisasi untuk mencapai tujuan dengan mengatur kerjasama secara harmonis dan integrasi antara pemimpin dan bawahannya. Definisi: suatu pendekatan sistematik mengenai peningkatan kinerja melalui proses penentuan tujuan kinerja strategik, pengukuran kinerja, dan penggunaan data untuk mendorong perbaikan kinerja. Proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendorong, mengukur, mengevaluasi, memperbaiki, dan memberikan imbalan terhadap prestasi pegawai. Proses manajemen kinerja itu ada 4. Yang pertama adalah pengukuran kerja. Itu adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua ada evaluasi hasil pengukuran. Itu adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang ataupun sekelompok orang di dalam unit kerja ataupun perusahaan dan organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Yang ketiga ada diagnosis proses perbaikan. Itu adalah tahap pengamatan kinerja atau pengumpulan data yang dilakukan pemimpin dalam mengamati sistem prosedur yang berlaku di perusahaan. Yang keempat ada tindak lanjut. Kerangka kerja sistem manajemen. Sistem manajemen kinerja. Satu ada variabel kerja, yang kedua ada keterkaitan, yang ketiga ada kaji banding. Di variabel kerja ini ada 3. Satu, keluaran organisasi, yang kedua ada proses internal, yang ketiga ada kemampuan sumber daya. Keterkaitan itu ada 2. Pertama adalah sebab akibat, yang kedua bobot berpengaruhan, yang ketiga kaji banding. Satu internal dan juga ada eksternal. Ini adalah gambar kerangka kerja atau framework. Ini dikutip dari informasi dan pengetahuan terkini. Implementasi sistem manajemen itu pertama kali dilontarkan oleh Stock pada tahun 1996 dengan mengambil analogi dan siklus Deming. TQM, Total Quality Management, itu adalah penerapan metode kuantitatif dan pengetahuan untuk memperbaiki material dan jasa. T adalah total, itu adalah keseluruhan proses, sistem karyawan, customer, dan supplier. W adalah quality, itu adalah karakteristik yang dipakai memenuhi syarat. M adalah manajemen, itu adalah proses pencapaian kualitas. Karakter perusahaan yang menerapkan TQM. Ada 3. Pertama, fokus pada pemuasan pelanggan. Yang kedua, melibatkan aktivitas seluruh karyawan untuk meningkatkan mutu dan kualitas. Yang ketiga, ada melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dea. Perkenalkan, nama saya Dea Arifah Melia, NPM 009. Saya akan melanjutkan presentasi dari Aulia Anissa. Key Performance Indicator adalah alat atau suatu cara untuk mengukur keberhasilan bisnis perusahaan berupa parameter secara finansial maupun finansial untuk menentukan strategi perusahaan di masa yang akan datang.
Penilaian menggunakan sistem traffic light. Sistem ini berarti sebagai tanda apakah skor dari suatu indikator kinerja memerlukan perbaikan atau tidak. Agar perusahaan mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai, penentuan Key Performance Indicator adalah salah satu cara yang harus dilakukan dengan menggunakan SMART. Yang pertama, spesifik. Spesifik ini berarti penentuan KPI karyawan harus mendetail dan terfokus pada tujuan apa yang akan menjadi indikator dalam KPI. Measurable. Measurable berarti indikator tersebut dapat diukur. Yang ketiga, achievable, yaitu target KPI karyawan yang ditentukan harus merupakan hal yang realistis atau mungkin untuk dicapai serta ada nilai atau hasil yang dapat dicapai dan diukur. Relevan, yang berarti target KPI dari karyawan ini harus relevan atau sesuai dengan tujuan perusahaan secara umum. Yang terakhir, time, yaitu ada batas waktu atau deadline yang telah ditentukan untuk mencapai target tersebut. Ada beberapa hambatan yang umum yang dihadapi dalam perancangan dan penerapan sistem manajemen kinerja. Yang pertama, adanya sistem reluktansi atau tidak mau berubah. Individu dalam organisasi, mereka biasanya bersikap I'm doing okay. Saya mengerjakan segala sesuatu selama ini dengan baik. Jadi, untuk apa memperlakukan sistem yang baru? Yang kedua, sistem manajemen kinerja yang selama ini diberlakukan biasanya bukan dirancang secara konseptual untuk organisasi, tetapi diadopsi dari sistem yang diterapkan di negara barat atau Jepang. Dapat dilihat bahwa efektivitas penerapan sebagai sistem manajemen kinerja yang oleh para pakar di negara barat dianggap sebagai sebuah panacea, ternyata tidak ada yang mencapai efektivitas di atas 50 dalam skala 100. Banyak perusahaan di Indonesia yang menerapkan hampir semua pendekatan di atas secara tidak terintegrasi, sehingga seringkali menimbulkan sinisme di kalangan pekerja, terutama di level bawah. Yang ketiga, perancangan SMK yang dilakukan tidak konseptual dengan kebutuhan spesifik perusahaan dan tidak mengakomodasikan sistem yang diterapkan di sini. Di sini, kebanyakan perusahaan di Indonesia hanya mengadopsi secara mati semua pendekatan tersebut tanpa melakukan proses adaptasi terhadap kebutuhan. Padahal, salah satu kunci utama kesuksesan penerapan sistem manajemen kinerja terletak pada rasa kepemimpinan terhadap sistem yang dibangun. Perubahan budaya kerja, yang berarti serangkaian proses yang digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan strategis yang signifikan dalam organisasi, dan rancangan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi. Pengertian penilaian kinerja. Penilaian kerja yaitu evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Tujuan dari penilaian kerja, yang pertama strategis, yang berarti penilaian kinerja yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuan. Yang kedua, administratif. Penilaian kinerja dapat membantu manajemen dalam penentuan gaji, bonus, dan penempatan kerja. Yang ketiga, pengembangan, yaitu penilaian kinerja sebagai dasar pengembangan karir dan potensi karyawan. Alasan pentingnya penilaian kerja. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi bawahan. Yang kedua, sebagai bahan informasi bagi perencanaan karir. Yang ketiga, mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang dimiliki bawahan. Dan yang terakhir, memotivasi bawahan agar berprestasi dengan lebih baik lagi. Metode penilaian kinerja yang pertama, metode skala peringkat grafis. Di sini skala yang menuliskan sejumlah ciri dan jangkauan nilai kinerja dan karyawan mengisi sesuai dengan capaiannya. Yang kedua, metode peringkat alternatif berarti memberikan peringkat pada karyawan dari yang terbaik sampai yang terburuk. Yang ketiga, metode perbandingan berpasangan berarti melakukan penilaian dengan membandingkan karyawan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, metode kejadian kritis yang berarti alasan mencatat kejadian kritis baik hal positif maupun negatif dari perilaku karyawan.
Standar kinerja yang pertama, sifat. Sifat di sini ada adaptabilitas, pertimbangan, penampilan, dan sikap diri. Yang kedua, perilaku, seperti gaya kepemimpinan. Yang ketiga, kompetensi, sekumpulan luas pengetahuan, keterampilan, sifat, dan perilaku. Dan yang keempat, potensi kebaikan, yaitu memasukkan potensi dalam proses evaluasi, perencanaan, dan pengembangan karir. Proses penilaian kinerja. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan penilaian secara spesifik. 2. Menetapkan kriteria kinerja dan mengkomunikasikannya kepada karyawan. 3. Memeriksa pekerjaan yang dijalankan. 4. Menilai kinerja. 5. Mendiskusikan penilaian bersama karyawan. Penilaian kinerja untuk pengembangan karir. Assessment, yang berarti proses penilaian atau evaluasi pemberian feedback kepada karyawan mengenai perilaku, kompetensi, keterampilan yang dimiliki dalam menunjang pengembangan karyawan. Masalah penilaian kinerja. Yang pertama, job enlargement. Di sini karyawan diberikan tugas dan tanggung jawab baru. 2. Transfer, penugasan karyawan pada posisi yang berbeda dalam level yang setara. 3. Promosi, penugasan karyawan pada posisi yang lebih tinggi. 4. Downward move, penugasan karyawan pada posisi yang membutuhkan sedikit tanggung jawab dan otoritas. Dan yang terakhir, job rotation, adalah karyawan diberikan serangkaian posisi kerja untuk peningkatan wawasan karyawan, misalnya manajemen training. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.